Oke. Ya, cakap. Baik, Bunda-Bunda, untuk hari ini kita belajar bersama-sama mata kuliah Admin, ya. Nah, ini untuk materinya saya share screen dulu. Nah, sudah tampak? Sudah. Asesmen dan Hmm. pembelajaran. Ampun. Yes, takut. Baik, ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan terakhir untuk materi selanjutnya, kita akan belajar di mana sih posisinya asesmen ini dengan di antara pembelajaran itu ya. Jadi asesmen ini letaknya di mana? Tuh. Sebelum nanti kita akan praktek bersama-sama untuk menurunkan dari elemen CP, TP, ATP, sampai IKTP atau KKTP. Nah, kita pahami dulu keterkaitan antara asesmen dan pelaksanaan pembelajaran. Ya, nih, jadi ini ada 3 poin penting yang harus panjenengan pahami. Yang pertama, pembelajaran dan asesmen merupakan satu siklus yang saling berhubungan. Jadi tidak ada asesmen tanpa pembelajaran, tidak ada pembelajaran tanpa asesmen ya. Walaupun saya sering kali mendengar cerita-cerita dari para praktisi, kalau di lembaga itu beberapa guru-guru yang pasti bukan yang ada di sini, itu hanya melakukan pembelajaran saja, tetapi tidak melakukan penilaian. Atau ada yang membela diri biasanya, enggak Bu, kami itu melakukan penilaian Bu, tapi penilaiannya ngaji gitu ya, ngarang biji. Gitu. Padahal ini saya sampaikan idealnya ya dari konsep teorinya bahwa pembelajaran dan asesmen itu satu siklus yang saling berhubungan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nih, poin yang kedua, di dalam pembelajaran ini ada pelaksanaan dan ada evaluasi pembelajaran. Jadi dalam satu paket pembelajaran itu ada ini, ada 3 hal. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Tuh, nggih. Nanti kita pelajari di dalam perencanaan ini itu ada apa saja yang perlu disiapkan oleh panjenengan sebagai pendidik. Nah, poin berikutnya yakni pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang diharapkan sehingga keseluruhan proses pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, walaupun anak-anak usia dini itu masih kecil-kecil, itu bukan berarti jenengan tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, nggih. Jadi, supaya anak-anak itu juga paham hari ini itu mau ngapain. Sesederhana penyampaiannya, misal seperti anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Oh, ini Bu Guru punya gambar apa ini? Oh, Bu Guru punya gambar ikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ikan. Nah, itu bahasa sederhananya yang mana jenengan sebenarnya sudah menyampaikan kompetensi yang akan diharapkan muncul di hari itu. Nah, jenengan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan adanya komunikasi yang seperti itu. Gitu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa aslinya materi-materi kuliah itu sudah panjenengan jalani, sudah panjenengan praktekkan, tapi masih belum ngeh, oh alah, ternyata ini idealnya di teori itu seperti ini. Tunggu. Nah, kemudian yang selanjutnya nah, nih, ini hubungan pembelajaran dan asesmen. Nih, kita pahami di mana sih letaknya asesmen itu dalam pembelajaran. Nah,
Di dalam pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bahwa ada tiga hal penting dalam pembelajaran, yakni ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan, dan ada asesmen atau evaluasi pembelajaran. Nah, ini alurnya seperti ini, Bunda-bunda. Ini alurnya begini. Jadi, ada perencanaan pembelajaran. Nah, di tahap perencanaan pembelajaran itu, panjenengan tidak hanya membuat modul ajar saja, tetapi juga membuat rencana asesmen. Jadi, bagaimana nanti akan melakukan penilaian, bagaimana instrumennya. Nah, itu disiapkan di tahap perencanaan pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar modul ajar yang ada kegiatannya apa saja, bukan, tapi juga harus disiapkan bagaimana rencana menilai setiap tujuan pembelajaran di masing-masing aktivitas. Misal, oh untuk 1 minggu ke depan, Bu, di hari Rabu itu ada aktivitas menanam kacang hijau gitu, biar nanti jadi kecambah. Nah, itu berarti ibu guru juga harus sudah merencanakan bagaimana penilaiannya. Jadi bukan hanya sekedar merencanakan kegiatannya saja dalam modul ajar, tapi juga merencanakan bagaimana penilaiannya, instrumen apa yang digunakan, bagaimana cara mengambil nilainya, mengambil data itu, gitu. Oh, berarti kalau nanti menanam kacang hijau sampai jadi kecambah, instrumen penilaian yang tepat kita menggunakan foto berseri, misal seperti itu lah kan berarti panjenengan sudah menyiapkan instrumen foto berserinya seperti apa gitu. Nah, seringkali prakteknya di lembaga-lembaga itu ibu guru hanya fokus pada modul ajar. Jadi sudah melakukan perencanaan pembelajaran sudah. Nah, apa yang sudah dilakukan membuat modul ajar. Lah penilaiannya belum kan penilaiannya nanti sambil jalan ya jalan terus saja nggak pakai nilai. Akhirnya kelupaan penilaiannya. Padahal di tahap perencanaan pembelajaran ini dua ini harus dilakukan. Itu. Kemudian setelah perencanaan pembelajaran ini mulai pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ada pelaksanaan asesmen. Kalau langkah-langkah pembelajaran ini dibagi menjadi awal, saat, akhir. Nah, di awal ini dalam pembelajaran panjenengan pasti sudah melakukan yang namanya apersepsi. Ya, apersepsi itu untuk melihat kemampuan awal dari si peserta didik. Biasanya jenengan menanyakan, anak-anak tahu ini gambar apa? Gambar ikan. Oh, misal kayak gitu. Oh, ikan. Ada yang tahu ini ikan apa? Itu ikan wader Bu Guru, ikan cupang Bu Guru. Terus ada yang jawab, ah, ikan paus, misal. Oke, oke. Sebutkan yang lainnya gitu. Nah, bisa sebutkan yang lainnya, misal ada ikan apa gitu. Ini ki suarane Ada wong komplek ada yang menjawab enggak ya? ikan ini, Iya, ikan Mas. tempe. Ya, aku awale mang langsung wis ngene. Kata ibu, Piye lekku anu, aku tadi makan lekku pakai mikrofon lekku nutup lek iwak mbuke piye fufuk Bu? Aku gitu. tak Nah, buka mari wis lepas ngene. Bun, suaranya Bun terdengar di mute aja. nah, Ya, ya. oke. Suaranya di mute aja, Bun. Bu Ya, Nurul ini. diskusinya terdengar. Iya. Oke. Bun. Nah, ini ya, jadi ya di mute dulu nggih, yang lain. Nah, oke saya lanjutkan. Nah, awal pembelajaran ini tadi yang saya sampaikan kan ada apersepsi. Jadi untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal. Sebenarnya di awal pembelajaran ini sudah bisa dilakukan penilaian. Jadi jangan dipikir kalau penilaian itu hanya bisa dilakukan pada kegiatan inti. Tidak. Di kegiatan awal pun itu panjenengan sudah
bisa melakukan penilaian itu nggih. Jadi tidak hanya di saat atau inti ini. Bahkan di akhir pun nanti, nah di akhir nanti juga panjenengan bisa melakukan penilaian. Ketika momen ini refleksi. Jadi saat refleksi itu kan mengulas balik ya apa yang dipahami siswa satu hari itu. Nah, di situ juga bisa panjenengan melakukan penilaian. Maka di sini di dalam tahap pelaksanaan pembelajaran itu ada langkah-langkah pembelajaran dan ada pelaksanaan asesmen. Nah, hasil refleksi, hasil refleksi itu kemudian dijadikan salah satu pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Jadi jangan dikira perencanaan pembelajaran itu tiba-tiba muncul saja hanya dari apa idenya Bu Guru, bukan. Tapi ide Bu Guru ini juga berasal dari hasil refleksi pembelajaran sebelumnya. Misal, oh di minggu kemarin waktu anak-anak menanam kacang hijau itu banyak yang itu masih bingung mereka. Jadi cuman ditanam di dalamnya kapas gitu, tapi ya nggak ditaruh di atasnya kapas gitu, atau ditaruh di atasnya kapas saja, tapi mereka banyak yang lupa nggak ngasih air, airnya cuma pas satu kali itu aja, misal seperti itu. Nah, itu jadi bahan refleksi yang mana dapat digunakan untuk pertimbangan membuat perencanaan pembelajaran. Jadi misal, oh ya berarti modul ajar minggu depan nggak apa-apa deh, kasih kegiatan menanam kacang hijau lagi, misal seperti itu. Tuh nggih, jadi bukan serta-merta terus pokoknya minggu ngarep kudu iki, nggak peduli dengan kemampuan si anak lah ya, jangan. Nah, inilah hubungan pembelajaran dan asesmen. Jadi, kalau sudah tahu idealnya seperti ini, tentu tidak mungkin kan panjenengan ngajar tanpa melakukan penilaian. Nah, atau Bu melakukan penilaian Bu, tapi penilaiannya di akhir ngerapel gitu. Nah, ini adalah apa kesombongan yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Seolah-olah mampu mengingat semua proses pembelajaran dengan cara melakukan penilaian di akhir. Padahal begitu anaknya pulang, ingatannya ikut pulang bersama anak-anaknya, lali. Jadi akhirnya kembali ke budaya mengaji gitu. Nggak apa-apa Bu, kita biar diterima di surganya Allah, kita ngaji terus lah. Tapi ngaji nih ngarang biji. Nah, itulah yo Kak Sijo di surga ya. Bijinya konteks lain. Ya Nggih. karena seringkali gua ya gitu. Wis kok ae keri-keri wis nilai keri-keri ae ngono. Query keri-keri wis sampai lali. Akhirnya ya itu balik ke ngaji tadi. Padahal kalau kita tarik dari karakteristik anak usia dini, yang mana tahap perkembangannya itu fluktuatif kan. Fluktuatif itu naik turun. Jadi, misal hari ini dia bisa pagi gitu ya. Pagi Bu, dia pagi itu loh bisa Bu. Apa menghafal apa surat pendek itu sampai 3 ayat gitu. Nah, ternyata pas siang, Bu, jangankan 3, Bu, satu itu saya pelegak-peleguk. Nah, itu wajar. Memang perkembangan anak usia dini itu secara teorinya itu fluktuatif. Kenapa? Karena banyak faktor. Satu, fokus anak usia dini itu pendek. Yang kedua, yaitu tadi karena fokusnya pendek, jadi sering keganggu sama fokus lainnya. Jadi tadi pagi belum mainan dia, belum ketemu teman-temannya, hafal lah. Begitu mainan ketemu teman-temannya, apa ya tadi itu. Tapi itu belum tentu dia nggak bisa. Sebenarnya dia sudah bisa. Nah, lantas kalau seperti itu bagaimana penilaian yang dilakukan Ibu guru? Nah, kalau berdasarkan pedoman kurikulum nasional pada bagian penilaian itu sudah bisa dikatakan muncul. Lah, berhubung gurune itu saksik-saksik, nggak segera melakukan penilaian saat proses pembelajaran. Jadi yang dinilai di akhir, di saat anak-anak sudah nggak bisa lagi, karena capek anaknya. Nah, akhirnya nilai ngaji kumang, ngajinya dengan oh, Betul. marek sik belum bisa sih.
apa pelegak-peleguk gini. Padahal yang pagi hari tadi dia masih lancar lah, masih lancar. Ini kan berarti dia sudah bisa sebenarnya, kemampuannya sudah muncul gitu. Tunggu, jadi bertaubatlah semuanya untuk apa mulai melakukan penilaian bukan hanya akhir pembelajaran, tapi bisa di awal ataupun saat pembelajaran itu berlangsung. Loh pula murid saya banyak. Nah, ini makanya semua itu kembali lagi ke kondisi yang ada di lembaga. Kadang kalau muridnya terlalu banyak dan tidak ada yang membantu di kelas, banyaknya berapa sih? Misal banyaknya melebihi aturan rasio dari peraturan Kemendikdasmen ya. Misal harusnya 1:25 untuk TKP. Ternyata muridnya 1:35 sampai 40, gurunya cuma satu. Nah, kalau seperti itu ya susah untuk melakukan penilaian yang ideal. Terus gimana Bu caranya bertaubat? Caranya bertaubat ya mau nggak mau harus diupayakan ada catatan atau sekedar ya oret-oretan gitu. Ya anak ini harus muncul anak ini. Nah, dan yang paling ringkas itu adalah menggunakan penilaian checklist itu. Jadi daripada nggak melakukan penilaian sama sekali atau hanya melakukan penilaian di akhir pembelajaran saja, mending bikin instrumen penilaian berupa checklist. Checklist itu cepet kan tinggal ngasih checklist aja gitu daripada yang anekdot ataupun foto berseri. Tuh, itu cara bertobatnya jika muridnya banyak. Kalau muridnya sedikit ya sebisa mungkin latihan untuk bisa praktek penilaian yang ideal ya. Tuh. Nah, ini selanjutnya, ini tadi yang saya sampaikan di perencanaan pembelajaran kan harus ada rencana asesmen. Nah, ini rencana asesmen. Rencana asesmen itu harus dilengkapi dengan instrumen serta cara melakukannya. Jadi, jenengan itu saat membuat modul ajar kan membuat instrumen penilaiannya juga. Dan jenengan setidaknya ada gambaran bagaimana cara melakukan penilaian tersebut. Walaupun kadang tidak ditulis ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada bayangan. Misal, Bu di modul ajar tertulis bahwa hari Rabu minggu ini nanti akan kegiatan menanam kacang hijau. Nah, berarti penilaiannya menggunakan foto berseri. Nah, instrumennya disiapkan, oke. Terus lantas bagaimana cara melakukannya? Itu jenengan sudah ada gambaran, sudah mulai apa merancang. Oh, berarti nanti waktu anak-anak tahap satu, misal meletakkan kacang hijau di atas kapas. Nah, oke, di tahap itu nanti akan difoto. Kira-kira di foto. Nah, baru setelah itu anak-anak diajak untuk tahap berikutnya kita menyiram misal gitu. Atau tahap berikutnya lagi apa? Nah, itu jenengan sudah ada perencanaannya, sudah ada gambarannya bagaimana cara melakukan penilaian itu. Nah, dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir adanya penilaian yang ngaji itu tadi. Karena modul ajarnya sudah sepaket dengan instrumen dan bagaimana cara melakukan penilaian. Kemudian, asesmen dilakukan untuk mencari bukti atau sebagai dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, asesmen ini dalam perencanaan asesmen, jenengan harus benar-benar paham bahwa asesmen ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai pendidik, bukan ya, tapi lebih pada ke untuk mencari bukti bahwa oh si anak ini memang sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan di minggu itu. Itu. Jadi bukan hanya yang penting aku harus melakukan asesmen bukan, tapi jenengan juga ada buktinya ini. Ya, buktinya apa kalau anak ini tuh sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan di modul ajar gitu. Oh, buktinya itu Bu ada di checklist itu ada. Oke, terus ada anekdot ada Bu. Oke. Checklist nggak ada Bu, anekdot nggak ada, tapi ada foto berseri. Oke.
Itu ya, jadi asesmen itu seperti itu, bukan hanya sekedar nilai rapor tadi nanti tiba-tiba muncul, bukan, tapi prosesnya itu ada. Tuh. Jadi bukti-bukti itu jelas bahwa si anak ini memang oh belum muncul, oh si anak ini sudah muncul itu. Oke, kemudian ini yang terakhir, ini ada lanjutannya tapi minggu depan saja. Nanti ada contohnya dari topik atau subtopik, kemudian kita pilih 3 elemen. Jadi ini alurnya ya, 3 elemen. Setelah itu kita tentukan capaian pembelajarannya, capaian Oke. perkembangannya. Kemudian kita tentukan tujuan pembelajaran, kita tentukan ATP-nya hingga IKTP. Jadi insya Allah minggu depan itu materinya. Contoh dari apa menurunkan dari aspek perkembangan anak ini. Nah, kemudian menjadi 3 elemen. Kita pilih boleh tiga-tiganya. Kemudian ke CP, TP, ATP, dan IKTP. Ini alurnya begini ya. Kalau dulu yang kurikulum dulu itu kan pakai KIKD. Nah, kalau ini gini. Jadi jangan kebalik lagi. Misal ATP dulu baru CP, nggak bisa. Jadi sejarahnya begini. Aspek perkembangan anak yang biasanya kita kenal ada 6 aspek perkembangan anak itu. Dan dimensi yang di pertemuan sebelumnya saya tampilkan di kebijakan peraturannya apa, Badan Asesmen Nasional. Nah, itu dielaborasi, dilebur menjadi 3 elemen. Menjadi 3 elemen. Yang kita kenal ada nilai agama budi pekerti, ada jati diri, ada dasar-dasar literasi, teknologi matematika, rekayasa, dan seni ya. Terus kemudian dari itu, nah diturunkan menjadi CP. Nah, misal satu CP dijadikan beberapa TP apa boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu jika tidak ada TP-nya, tiba-tiba muncul ATP atau IKTP. Lah itu yang nggak boleh. Jadi 3 elemen ini, terus capaian pembelajarannya, capaian perkembangannya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ATP, IKTP. Nah, kalau sudah masuk IKTP atau KKTP ini harus dikaitkan dengan topik atau subtopik yang disepakati untuk minggu itu. Tuh ya, jadi Menghitung masa kerja golongan lama ya baru ya Bu. nggak bisa apa IKTP itu hanya apa sifatnya umum. Nah, itu Kerja jangan ya. Kalau sudah masuk IKTP sudah masuk ke yang spesifik sesuai dengan topik subtopiknya. iya Oke, insya Allah yang ini nanti contohnya akan disampaikan minggu depan. Ampun, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada sharing, silahkan. baik kan kepangkatan kan dek gini. Ada? Kalau gurung gurung naik-naik berarti kan lama buat itu apa ya? Bukan Kalau nggak ada ya sudah bukan selesai tugas. kuliah. Saya delok aja kalau Ini apa global ya, Bu? Sederhana. Yang materi hari ini yang saya sampaikan itu sederhana, tapi sebagai pengingat tugas golongan kita lama. sebagai pendidik bahwa ini loh banyak proses yang harus kita lakukan di dalam kelas itu, di saat pembelajaran. Jadi biar tersadar lagi bahwa idealnya menjadi seorang pendidik itu melakukan hal-hal itu tadi. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan atau mungkin mau sharing, silakan. 2022. Kita kembali ya. Oke, tadi di kelas sebelah ada yang gini, apa menanyakan kalau apa, misal anak itu pagi dia bisa,
tapi siangnya kok nggak bisa gitu. Berarti yang kita ambil itu kemampuan yang mana gitu, yang pagi atau siang gitu. Nah, jangan-jangan besoknya dia bisa lagi gitu. Terus besok siangnya dia nggak bisa lagi dan begitu dianalisa, oh setiap siang dia nggak bisa, tapi kalau pagi dia bisa. Nah, kalau dari pedoman kurikulum di bagian penilaian jadi kurikulum nasional ya saat ini sudah disepakati oleh kementerian untuk diterapkan di seluruh lembaga, itu diambil yang sudah muncul tuh. Jadi bukan yang belum muncul tapi sudah muncul karena saat awal dia ditanya bisa jawab gitu. Nah, begitu siangnya nggak bisa, tapi kan dia sudah sempat bisa. Nah, kalau seperti itu dianggap sudah muncul itu. Walaupun masih banyak apa kegalauan ya dari hanya dua kriteria muncul dan belum muncul gitu. Kadang anak yang lancar banget sama anak yang belum lancar itu nilainya sama, sama-sama muncul. Nah, kalau seperti itu di kementerian sendiri disampaikan bahwa tidak akan memaksakan bagaimana implementasi asesmen itu di lembaga. Jadi tetap nyamannya guru seperti apa, terus asal tetap melakukan proses penilaian ya. Nyamannya guru seperti apa dan bagaimana kondisi lembaganya, kesesuaian dengan karakteristik anak-anak, itu tetap dikembalikan lagi ke gurunya gitu. Jadi tidak yang saklek harus semuanya harus muncul belum muncul, enggak, itu proses nanti. Karena banyak juga ternyata orang tuanya, sorry, gurunya nerima, oke Bu, enggak apa-apa kami menggunakan penilaian muncul belum muncul, tapi ternyata orang tuanya nggak terima. Dan ini fakta gitu. Saya pernah melakukan riset, pernah melakukan penelitian tentang asesmen ini. Dan waktu itu kami door to door dari lembaga satu ke lembaga lainnya untuk melakukan wawancara. Dan dari hasil wawancara itu jelas-jelas ada guru yang menyampaikan bahwa ada orang tua yang protes ketika si anaknya itu dapat stempel reward itu loh. Dapat stempel hadiah yang sama dengan anak tetangganya yang mana itu secara kompetensinya atau secara kemampuannya katanya masih belum selancar anaknya itu. Nah, jadi gurunya tidak mempermasalahkan, anaknya tidak mempermasalahkan, orang tuanya yang mempermasalahkan. Itu kalau kena tipe orang tua yang kritis seperti itu ya, kadang tetangganya beli kulkas, dia harus beli kulkas juga. Nah, itu jadi rodok gak terima nek anaknya mendapatkan nilai yang sama dengan anak tetangganya yang dinilai masih belum lancar gitu. Tuh. Oke, monggo jika ada yang disampaikan, bertanya ataupun sharing, jika tidak ada ya kita akhiri. Monggo silakan Bun. Oke, sepertinya cukup ini tidak ada nih. Ya, Kasih loading. kan untuk mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Karena pasti sesi konseling kalau mata kuliah pendidikan ABK ya. Insya Allah besok kita ketemu di mata kuliah itu. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada sharing dari bunda-bunda semuanya, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan untuk mata kuliah asesmen, dan kita ketemu besok insya Allah untuk mata kuliah pendidikan anak kebutuhan khusus. Oke, udah ya. Bun, minta link YouTube-nya ya, Bun ya. Oke, siap. Ini saya record nanti akan saya share ke panjenengan. Nggih. Ibu. Oke. Baik, jika sudah tidak ada lagi, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa panjenengan pahami, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Kita tutup pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bunda. kasih, Mbak. Fotonya. Oh, ada videonya.